Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Pratama dari kelas F21F dengan NIM 21416255201191. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Sinkronisasi merupakan aspek krusial dalam sistem terdistribusi, bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan berbagai komponen agar operasi berjalan secara konsisten. Proses ini menjamin konsistensi data, meningkatkan keandalan sistem, dan menjaga keteraturan eksekusi di seluruh node. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi konsep, jenis, metode, dan tantangan dalam implementasi sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Konsep dan pentingnya sinkronisasi. Yang pertama ada definisi. Sinkronisasi adalah proses mengatur tindakan komponen dalam sistem terdistribusi agar operasi berjalan konsisten dan sinkron. Tujuannya menjamin konsistensi data dan sumber daya yang dibagi antar node serta meminimalkan konflik dalam pembaruan atau akses. Pentingnya meningkatkan konsistensi data, ketersediaan sistem, dan keteraturan eksekusi proses di berbagai node. Jenis sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Sinkronisasi waktu. Menyinkronkan waktu di semua node untuk melacak urutan kejadian di seluruh sistem. Sinkronisasi data. Menjamin data yang diperbarui di satu node segera sinkron dengan node lain. Sinkronisasi proses. Mengatur akses proses terhadap sumber daya bersama untuk mencegah kondisi balapan atau deadlock. Metode sinkronisasi waktu. Yang pertama ada Network Time Protocol atau NTP, protokol untuk menyinkronkan jam pada komputer dalam jaringan. Precision Time Protocol atau PTP, protokol sinkronisasi waktu presisi tinggi untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi sangat tinggi. Yang ketiga ada Logical Clock atau Lamport Clock, menggunakan urutan kejadian logis sebagai pengganti jam fisik. Yang keempat ada Vector Clock, menggunakan vektor timestamp untuk melacak urutan kejadian dari setiap proses. Teknik sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada two-phase commit atau 2PC, teknik untuk memastikan semua node menyetujui perubahan sebelum diimplementasikan dalam replika basis data terdistribusi. Three-phase commit atau 3PC, perpanjangan dari 2PC dengan lapisan keamanan tambahan untuk menangani kegagalan jaringan. Algoritma konsensus digunakan untuk mencapai kesepakatan di antara node seperti Paxos dan RAF. Penguncian terdistribusi, penguncian di banyak node untuk mengendalikan akses ke sumber daya bersama, misalnya menggunakan Zookeeper atau Redis. Masalah sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesan antara node yang berbeda menyebabkan penundaan sinkronisasi. Partisi jaringan, masalah di mana jaringan terbagi menjadi beberapa bagian sehingga node tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Ketahanan terhadap kegagalan, sistem harus dapat menangani kegagalan node tanpa menyebabkan inkonsistensi data. Clock drift, perbedaan waktu di antara jam pada berbagai node yang menyebabkan ketidakcocokan waktu. Algoritma dan protokol untuk sinkronisasi. Yang pertama ada Distributed Locking Protocol, menggunakan penguncian yang diterapkan di beberapa node untuk mengatur akses sumber daya bersama dan menghindari konflik. Yang kedua ada Election Algorithm, algoritma untuk memilih node pemimpin dalam sistem terdistribusi seperti Boole Algorithm atau Ring Algorithm. Snapshot Algorithm, algoritma untuk mengambil snapshot dari status sistem yang terdistribusi pada waktu tertentu seperti algoritma Candy-Lamport. Contoh sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Database terdistribusi yaitu atau replika database seperti MongoDB atau Cassandra. Distributed File System yaitu ada Hadoop atau Google File System. Blockchain yaitu ada menggunakan algoritma konsensus untuk konsistensi transaksi. Cloud Computing, layanan seperti AWS atau GCP untuk pengelolaan sumber daya. Tantangan dalam implementasi sinkronisasi. Ada skalabilitas, seiring dengan bertambahnya jumlah node, sinkronisasi menjadi lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak overhead komunikasi. Reliabilitas jaringan, sistem harus mempertimbangkan latensi, kegagalan jaringan, dan kondisi balapan yang bisa terjadi di jaringan yang besar.
adaptabilitas terhadap perubahan. Algoritma sinkronisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan seperti penambahan atau pengurangan not, perubahan latensi atau perubahan waktu dalam sistem. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.